Bisa video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo teman-teman semuanya. Di sini saya Isnaini Akmalia dan di sebelah saya ada Pak Bustalul Arifin, sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan. Iya. Panggilnya Mas apa Pak ini? Mas saja. Oh, Mas saja biar kelihatan lebih muda ya. Karena saya belum bapak. Oh iya. Di sini kami akan membahas satu topik yaitu quarter life crisis. Yang secara tidak sadar atau nggak sadar kita semua pasti melalui atau masih mengalami masa-masa itu. Nah, kalau menurut ahli, quarter life sendiri adalah perasaan khawatir yang hadir atas ketidakpastian akan kehidupan mendatang seputar karir, percintaan, finansial, dan hubungan sosial yang akan dirasakan oleh seseorang yang berada di umur awal 20 sampai 30-an. Kalau saya sendiri kan umur saya 20-an ke atas. Kalau Mas sendiri? Saat ini saya 25. Berarti masih masih termasuk dalam fase generasi. itu. Ya. Mungkin bisa digambarkan tentang orang yang mengalami quarter life crisis ini menurut Mas Bustan gimana? Gambarannya sebenarnya quarter life crisis itu adalah fase normal ya. Fase normal semua orang pasti mengalami. Semua orang pasti mengalami fase ini. Jadi mungkin ada yang dari secara visual tidak kelihatan, mungkin hanya orang-orang terdekatnya yang tahu. Ada juga yang secara visual itu kelihatan. Nah, biasanya yang secara visual itu kelihatan itu orang yang berada di fase ini dan dia benar-benar tidak kuat atau sudah istilahnya itu udah over lah ya. Nah, biasanya kalau yang secara visual bisa terlihat mungkin biasa menyendiri, terus kayak wajahnya itu selalu muram, enggak bahagia, terlihat muram terus wajahnya. Dan bisa yang lebih parahnya lagi mungkin kayak depresi menyendiri dan ya seperti orang-orang depresi pada umumnya. Terlihat begitu. Kalau yang saya rasain di awal masa ini, awal pertama masuk kuliah itu senang, masuk kuliah jurusan itu senang. Tapi di pertengahan belajar itu kayak saya kok salah jurusan, kayak salah jurusan itu termasuk ini ya. Ya bisa kalau menurut ahli yang disebutkan tadi, pengertiannya itu juga termasuk dalam fase quarter life crisis, di mana kita merasa salah atas apa yang kita pilih. Merasa salah atas apa yang kita pilih itu juga termasuk dalam fase quarter life crisis. Nah, sekarang kita akan membahas pemicu dari quarter life crisis ini. Kalau menurut Anda sendiri Mas, pemicunya? Pemicu dari quarter life crisis itu sebenarnya banyak aspek yang bisa memicu fase ini. Yang pertama itu dari umur dan kedewasaan itu juga bisa menjadi pemicunya. Terus kurangnya sosial, kayak interaksi sosial seperti penyendiri gitu loh, antisosial. Terus ada juga karena seseorang itu kurang mengenali diri sendiri, juga bisa disebabkan karena kurang puas terhadap sesuatu yang ia harapkan, juga bisa karena frustasi terhadap kisah romansa kehidupannya, kisah romantis atau kisah cintanya. Gitu. Kalau media sosial itu bisa jadi pemicu nggak sih Mas? Media sosial, misalnya kita kayak lihat storynya orang itu udah bisa mencapai ini di usia segini gitu, bisa jadi nggak pemicu?
Itu juga mungkin ya di era digital ini media sosial bisa jadi salah satu pemicu, karena biasanya kan orang kan melihat di Instagram atau story teman-temannya itu sudah mencapai hal ini, sudah melakukan ini, kok saya belum. Nah, itu juga bisa jadi pemicu dari itu. Selanjutnya, tanda-tanda dari orang yang berada di fase quarter life crisis ini. Yang pertama yaitu khawatir dengan masa depannya. Benar. Apakah Mas sendiri pernah mengalami masa ini? Masa khawatir dengan masa depan gitu? Itu pasti pernah mengalami. Itu dulu mengalami itu setelah saya lulus kuliah, malah pas mengalami fase itu. Fase khawatir akan masa depan. Kayak apa ya, bayangannya itu kayak menakutkan. Wah, jadi apa ya, malah takut lulus saya. Mungkin Mbak E juga apa sudah merasa takut akan masa depan atau masih biasa saja? Ada sih takut, tapi lebih ke apa ya, ke masalah percintaan. Misalnya takut Iya, nggak apa-apa, diungkapkan saja. Oh iya, takut misalnya sekarang kan masih sendiri, terus kedepannya ada nggak ya yang mau menerima saya gitu ya, takutnya di situ sih. Oh iya. Yang kedua, merasa gelisah dan sulit mengambil keputusan, kayak labil gitu ya. Saya pernah mengalami itu. Anda sendiri apakah pernah mengalami dan ya susah dalam mengambil keputusan? Susah dalam mengambil keputusan ini. Kalau susah itu saya masih dalam tahap biasa ya, dan sepertinya tidak begitu merasakan dalam hari ini saya. Terus berikutnya nih, tanda-tandanya orang yang berada di masa quarter life crisis ini merasa kurang termotivasi dan sering merasa gagal. Apa ya? Merasa gagal. Pernah nggak Masnya mengalami merasa gagal? Merasa gagal. Oh, itu ya, pernah. Terus apa yang merasa pernah gagal, terus apa yang menjadi motivasi untuk berjalan ke depannya gitu? Itu biasanya gini, ketika kita mengalami hal-hal seperti itu, seperti kayak merasa gagal atau apa yang lain, ini di sini saya itu dalam hal, kan saya pernah jadi sebuah ketua ya dalam lembaga kependidikan. Ketika saya akhir-akhir dari masa jabatan, saya itu seperti merasa belum sepenuhnya sukses dalam amanah yang saya terima. Bisa dikatakan juga saya merasa gagal dalam kepemimpinan saya. Terus di sisi lain yang membuat saya harus termotivasi lagi, karena ini adalah baru pertama saya menjadi jadi ketua, jadi pemimpin dari suatu organisasi. Jadi saya berpikir ini adalah langkah awal saya, bukan langkah akhir saya. Ini adalah langkah awal saya. Ketika saya merasa gagal, berarti untuk kedepannya, untuk organisasi yang kedepannya, ketika saya terpilih dalam sebuah kepemimpinan, berarti saya harus lebih baik lagi. Jadi intinya kita harus jangan terus terpuruk dalam situasi itu. Kita harus bangkit dan pasti sesuatu itu ada hikmahnya. Selama beberapa tahun saya menjabat, pasti ada hal positif yang nanti bisa saya kembangkan, begitu. Berarti menganggap kegagalan itu sebuah latihan lah itu. Oh iya. Sebuah latihan atau uji coba ya. Oh iya. Terus ada juga ini, bisa juga menjadi tanda-tanda ketika merasa takut untuk melangkah. Merasa takut untuk melangkah itu sebenarnya
juga semua orang pasti mengalami ini. Jadi yang perlu kita yakini ketika kita merasa takut untuk melangkah, kita itu harus yakin tidak gagal gitu. Bukan yakin tidak gagal. Pada hakikatnya kita melangkah itu untuk maju. Iya. Untuk maju, dan sesuatu yang ada di depan pasti kita belum tahu kan. Yang namanya maju, kecuali kalau mundur. Ya, mundur pasti kita sudah tahu di belakang ada apa. Dan maju itu ketika kita itu untuk bisa mencapai tujuan. Ketika kita tidak mencoba, maka kita tidak tahu. Jadi harus dicoba dulu. Apapun konsekuensinya harus dicoba dulu. Gitu. Ketika kita terus takut, terus kapan kita sampai ke tujuan kita? Jika kita terus merasa takut. Gitu. Dan satu lagi nih Mas, juga bisa menjadi tanda-tanda ketika merasa ketinggalan sama lingkungan sosial di sekitar kita. Seperti insecure ya, iya nggak sih? Oh iya bisa. Insecure ya, kayak kita itu merasa lebih rendah dari orang-orang. Ya. Merasa orang-orang lebih sukses dari kita. Lah itu biasanya contoh kecilnya ketika kita berada di pondok pesantren. Nah, ketika kita berada di pondok pesantren biasanya kan yang namanya nyantri, mondok itu kan pasti lama. Ketika kita di pondok seperti saya yang sudah berumur 25 tahun berada di pondok, melihat teman-teman yang ada di rumah itu ada yang sudah punya istri, ada yang sudah punya usaha, pasti ada pikiran, lah aku kok belum dapat apa-apa umur segini, sedangkan temanku sudah mencapai ini. Lah di situ apa ya, kita juga harus membangun mindset kita harus membangun mindset kita itu jalan mereka, jalannya sendiri-sendiri. Nah, kita punya, setiap orang itu punya jalan sendiri-sendiri, kita itu punya jalan sukses masing-masing, dan setiap orang pasti punya apa ya, keunggulannya sendiri-sendiri. Kita itu punya passion masing-masing, jadi nggak bisa disamaratakan. Dia bisa sukses di umur 25, dia bisa sukses di umur 24. Kita punya jalan yang berbeda. Ketika kita berada di suatu tempat, kita belum mengalami hal itu, mungkin kita diharuskan menempuh hal-hal yang lain lagi untuk mengasah pengalaman kita untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi nikmati dulu prosesnya gitu. Iya benar, nikmati dulu prosesnya. Terus saya mau tanya ini Mas. Iya, gimana? Apa yang menjadikan Anda tahu tentang quarter life ini? Maksudnya sadar bahwa aku pernah berada di posisi masa kayak gitu. Yang membuat saya sadar? Iya. Ini bisa saya saya sadar akan hal ini sebenarnya bukan datang dari saya sendiri ya. Karena saya itu kan orangnya suka berdiskusi, kayak suka ngobrol. Mungkin dalam diskusi itu saya sering mengutarakan hal yang saya alami dengan teman-teman saya, dan ketika saya bercerita hampir rata-rata teman saya itu sama merasakan dengan keresahan. Dan berangkat dari itu saya sadar, oh ternyata tidak hanya saya, ternyata banyak orang yang merasakan ini, berarti ini normal. Dan akhirnya saya sadar, berarti ini Masnya memandang hal ini normal. Selanjutnya gimana sih untuk menghadapi dan keluar dari masa sekarang ini, menghadapi dan keluar dari fase quarter life crisis ini? Mungkin yang yang pertama harus kita lakukan, yang pertama kita harus mengenal diri kita sendiri. Mengenal diri kita sendiri dalam artian kita tahu posisi kita dan kita tahu potensi kita. Kita harus menggali itu. Kayak misalnya sekarang saya itu adalah masih mahasiswa, misal. Berarti tugas saya di sini belajar. Saya tidak peduli mereka yang seusia saya sudah bekerja karena mereka bukan mahasiswa. Terus kita juga harus mengenal potensi kita. Oh, saya ini bakatnya ini, bukan itu. Jadi biarin dia pintar di bidang itu, saya pintar di bidang saya. Jadi kita harus mengenali diri kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu
sadar akan fase ini. Seperti yang saya sudah ceritakan, kita itu sadar bahwa ini adalah fase normal. Ini fase normal untuk semua orang yang beranjak dewasa. Ibaratnya umur 20 sampai 30 itu kan masa dari remaja ke dewasa ya. Itu ya, ini adalah fase normal. Jadi kita harus meyakini kalau ini adalah fase normal gitu. Yang selanjutnya yaitu kita juga harus cari dukungan dari lingkungan, karena diyakini atau tidak, lingkungan itu berpengaruh dalam berpengaruh dalam hidup kita. Jadi kita harus pintar-pintar mencari teman, mencari relasi di mana lingkungan itu bisa mendukung kita, bukan malah menyudutkan gitu. Jadi pintar-pintar memilih teman dan circle pertemanan gitu. Selanjutnya yaitu tidak usah membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Itu tidak perlu seperti itu, karena semua orang punya jalan sukses masing-masing. Selanjutnya yaitu kita harus mengembangkan potensi dan minat kita. Setiap orang kan pasti punya hal yang disukai. Setiap hal punya hal yang disukai, hal yang pasti ia lakukan terus-menerus. Nah, ketika kita harus sadar kan, kita harus sadar hal yang kita sukai apa. Misal kita suka videografi, kita suka foto-foto, berarti itu yang kita kembangkan. Hal yang kita suka itu kita kembangkan agar nantinya itu bisa menjadi salah satu mungkin jalan sukses kita. Jadi kita ibaratnya persiapan untuk masa depan itu dikembangkan terus, minat kita dikembangkan terus. Yang selanjutnya kita harus membuat perencanaan jangka pendek atau jangka panjang tentang ibarat jadwal kehidupan, kayak minimap rencana ke depan kita harus bagaimana. Terus kayak minggu depan ada tugas kuliah, minggu depannya lagi ada tugas presentasi, itu kita harus dicatat, dibuat jadwalnya. Jadi kita bisa punya pandangan, misal nanti target saya umur 25 saya sudah mencapai ini, saya sudah bisa melakukan ini, begitu. Harus punya target itu buat motivasi diri sendiri. Ya, itu bisa jadi salah satu solusi untuk menangani hal-hal seperti itu. Jadi terarah. Sebenarnya nggak semua orang butuh ini sih, nggak semua orang butuh kayak gini. Kadang kan ada orang yang penting saya besok harus melakukan apa, itu yang saya lakukan. Tapi kadang ada orang-orang yang butuh ini agar jalannya itu tidak menggok-menggok. Kadang kan ada orang yang ketika tidak punya jadwal itu kayak bingung loh harus melangkah seperti apa. Nah, itu caranya, solusinya ini, bikin jadwal perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya mungkin seseorang itu harus mencoba hal-hal baru yang belum pernah dicobanya, mencoba hal-hal baru. Jadi pada intinya jangan pernah takut mencoba gitu, bahasa simpelnya. Ketika kita mau mendapatkan sesuatu yang baru, maka kita harus mencoba hal-hal baru untuk mendapatkannya gitu. Sudah, mungkin itu beberapa tips untuk menangani solusi ya. Solusi menghadapi dan keluar. Itu tips dari saya. Misalnya ada orang yang dalam fase ini terus dia ke psikolog, psikolog ya? Iya, benar. Iya, tak benar. Ya. Itu memalukan nggak sih menurut Mas sendiri? Tidak, karena sebenarnya nggak ke psikolog pun nggak apa-apa. Yang penting kita itu punya teman untuk bercerita sebenarnya. Tapi ketika kita berpikir, ketika saya ngobrol dengan teman kok ternyata saya belum mendapat masukan apa-apa, ya ke psikolog nggak apa-apa. Dan itu perlu ya, malah perlu. Kalau kita merasa lingkungan kita itu tidak mendukung, ya ke psikolog aja. Kalau semisalnya ngobrol atau bercerita sama teman sudah membuat kita puas, ya berarti nggak usah ke psikolog. Berarti kita cuma butuh teman bicara gitu.
Tapi kan kadang ada orang yang itu ya Mas, apa ya, mungkin karena pernah dikhianati sama temannya, jadi nggak bisa percaya sama orang lain, jadi ya bisa dipahami. Mungkin kayak apa ya, adanya ketidakpercayaan dengan teman gitu ya. Mungkin ketika kita sudah seperti itu, ya kuncinya satu-satunya ke psikolog itu, yang bisa, intinya cari orang yang sekiranya bisa membuat pikiran kita lega begitu. nah selanjutnya ini Mas, untuk kita yang apa ya, untuk saya sendiri dan untuk teman-teman, bagaimana untuk pesan-pesan Mas sendiri untuk kita semua? Oh, pesan untuk orang-orang yang mengalami fase ini. Oh iya, ya. Pesan saya yang pertama begini. Intinya ya anggap apa ya? Tanggapi ini dengan tenang. Ya jangan seperti terus apa ya? Terus terpuruk karena hal-hal yang menekan ini. Intinya ini adalah suatu fase yang normal. Dan saya sendiri mengalami ini, dan banyak orang yang pasti mengalami ini. Jadi ini adalah sesuatu yang normal. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut, karena ini juga ibaratnya fase pendewasaan diri. Dalam fase ini kita itu ditempa, emosi kita ditempa, mental kita ditempa, agar nantinya ke depannya kita itu bisa lebih baik begitu. Jadi mari yakini itu sebagai pembentukan mental kita, jangan sebagai sesuatu yang menakutkan begitu. Mungkin cuma itu pesan saya. Ya, terima kasih untuk Masnya, Mas Bustalul Arifin, yang sudah memberikan tadi cara menghadapi, cara keluar dari fase ini, dan malah memberikan pesan kepada kita semua untuk beranggapan bahwa fase ini tuh normal dialami oleh kita semua. Ya. Sekian dari kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.